tanggal 16 bulan Januari tahun 2023, Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Bantul segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya masing-masing. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Siap, gerak. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Laporan saya terima. Kembali ke barisan masing-masing. Kerjakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Menghentikan kita mulai. Menghentikan kita selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa dan ditirukan oleh seluruh siswa. Janji siswa. Satu. Takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Adab terhadap orang tua. Hormat terhadap guru. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat madrasah. Tiga. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. Empat. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. Lima. Menjadi warga madrasah yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati Bapak Kepala Sekolah MTSN, yang terhormati Bapak Ibu Guru Staf MTSN, serta para murid-murid yang saya sayangi, saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, terima kasih kami dari Polsek Imogiri, Kabupaten Imogiri, diminta untuk menjadi pembina upacara yang pertama kali di MTSN ini. Mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan. Ada beberapa yang akan saya sampaikan pada murid-murid sekalian, bahwasanya untuk mulai tahun 2023 ini, di mana pemerintah kita sudah mulai beralih yang tadinya manual ke teknologi. Jadi harapan saya pada murid-murid sekalian itu mudah-mudahan nanti bisa mengikuti. Caranya bagaimana? Caranya adalah selama sekolah di MTSN ini, murid-murid harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada yang tadi telah disampaikan dalam janji siswa tadi. Jadi kalau murid-murid sudah mengikuti semuanya, saya yakin dan percaya itu akan berhasil. Tadi kan ada abdi negara, ada mengisi kemerdekaan, ya dari para murid sekalian yang akan mengisi kemerdekaan itu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia untuk mengganti para bapak-bapak, ibu guru maupun staf. Dan seperti kami dari Polsek itu, siapa lagi kalau bukan para murid-murid. Nah, dalam hal ini, mari kita bersama-sama, bersamanya berjuang. Bagaimana cara berjuangnya? Ya kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kaitannya dengan selama perjalanan belajar, itu ada beberapa gangguan-gangguan yang mungkin sudah para murid diketahui, atau mungkin bahkan sudah mendengar, atau bahkan sebagai pelaku. Salah satunya, salah satunya. Saya beri contoh, setiap hari jumlah penduduk bertambah.
jumlah kendaraan bertambah. Terus untuk jalan tidak bertambah. Jadi setiap hari akan semakin berjubel orang naik kendaraan sepeda motor maupun kendaraan mobil. Dalam hal ini, saya juga menyadari para murid yang mungkin agak jauh rumahnya dari Imogiri atau MTS ini pasti naik kendaraan. Sebenarnya peraturan lalu lintas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 itu tidak membolehkan para murid yang belum berumur 17 tahun itu membawa kendaraan sendiri, dikarenakan satu belum mempunyai sifatnya refleks atau efek kejut refleks. Kenapa harus berumur 17? Dikarenakan pada umur itulah manusia itu mempunyai wujud refleks. Jadi kalau ada bel itu tidak kagetan dan sebagainya. Terus untuk emosional juga sudah mulai terkendali. Tapi kalau para siswa yang masih berumur di bawah 17 itu sudah naik kendaraan, apalagi belum pernah namanya ikut ujian SIM bagaimana yaitu asal ikuti naluri. Akibatnya nanti di jalan sampai naik dewi, seolah-olah jalan itu milik saya, padahal jalan itu milik orang lain. Kapan saya harus mendahulukan orang lain lewat, kapan saya harus ngerem, kapan saya harus belok dan sebagainya, itu karena belum pernah mengikuti ujian SIM sehingga tidak tahu. Kalau belok asal belok tanpa sen dan sebagainya, di jalan juga karena mungkin jalannya mulus, akhirnya dipacu dengan emosi yang tinggi sehingga banyak terjadi kecelakaan yang didominasi para murid-murid yang belum mempunyai SIM. Nah, kami sangat yakin, makanya saya mengharap sampaikan kepada orang tua, bapak ibumu, pak polisi tadi pagi jadi pembina, saya tidak boleh naik kendaraan, minta tolong diantar atau diantar oleh kakaknya atau siapa, karena sangat membahayakan pengendara lain. Hampir setiap hari kecelakaan didominasi oleh siswa SMP, SMPA di wilayah Imogiri. Dikatakan satu, mungkin malam belajar atau mungkin begadang, terus terlambat bangunnya, berangkatnya agak siangan terus banter. Kalau sudah banter, karena takut nanti ditutup pintu rebel depan itu sehingga banteran. Nah, itu salah satu faktor-faktor penyebab kecelakaan. Tapi lebih baik dari kepolisian menyarankan tidak memakai kendaraan sepeda motor. Lebih baik diantar. Lebih baik diantar orang tuanya. Itu paling mudah, paling safe. Karena orang tua sudah dewasa, sudah punya SIM dan sebagainya, terus efek kejut mereka sudah mempunyai dan sudah pakai nalar pada saat mengendarai bermotor dan tidak banter. Kenapa? Memboncengkan putra putrinya mau sekolah. Itu salah satu. Yang kedua, banyak mungkin pernah mendengar atau mungkin pernah melihat dan bahkan mungkin pernah ikut yang namanya clipping. Setiap hari di medsos itu hanya keluar clipping. Apa sih clipping tadi itu? Fungsinya apa? Salah satu yang dikatakan di situ adalah anak-anak yang kurang kerjaan. Kenapa yang saya katakan kurang kerjaan? Dikarenakan yang bersangkutan seharusnya disiplin pulang dari sekolah, pulang ke rumah mungkin belajar atau mungkin les dan sebagainya, karena belinya, karena mungkin
kurang adab santunnya tadi seperti yang dijanji dengan tadi itu, sehingga yang bersangkutan membuat kelompok-kelompok kecil juga, dan yang bersangkutan tidak mentujuan. Tujuannya biar eksis, main aku gagal, tapi caranya yang salah. Apakah di mobil ini ada? Banyak. Apakah ada sifat terlibat? Ada. Apakah ada sifat yang sudah kena hukuman? Ada. Jadi janganlah para murid-murid ini terpengaruh atau ingin tahu bahkan itu terlibat dalam diri. Kami tidak menginginkan. Perlu saya sampaikan kepada para murid-murid kalian, Bapak Ibu sekalian guru, bahwasanya kita dari polisi sudah membuat MOU atau perjanjian dengan pengadilan dan kejaksaan untuk pelaku kritik, yang sering bawa golok, bawa duit, bawa gear, rantai dan sebagainya. Tujuannya hanya untuk melukai orang lain. Kami tetap memproses. Walaupun yang bersangkutan di bawah umur, tetap kami proses. Jadi ini perlu dimengerti. Tidaklah perlu para murid kalian ikut dengan demikian. Di mobil apakah sudah pernah? Sudah pernah, dan sekarang dalam proses kita. Itu peraturan yang baru. Kalau dulu mungkin bisa dikembalikan kepada orang tua keputusannya, kalau sekarang tetap dihukum. Di mana hukumannya? Ada di Purworejo, LP anak namanya. Nah, terus bagaimana Pak Polisi untuk sekolahnya? Nanti dari kepolisian memintakan surat dari dinas untuk dikeluarkan dari sekolah tersebut. Kemudian yang bersangkutan disekolahkan di LP Purworejo untuk mendapatkan paket di A dan sebagainya. Jadi jangan berharap kalau yang sudah sebagai pelaku ini tadi itu yang mungkin bacok orang tak penaik beli di jalan, jangan berharap bisa lulus dari SMA atau SMP-nya yang sedang di jalan. Kalau tertangkap, kami proses lanjut. Apakah nanti bisa dapat pekerjaan? Bisa saja, swasta bisa. Banyak pekerjaan. Apakah nanti kami dapat SKCK? Dapat. Tapi di dalam SKCK di pojok ada kode tertentu yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Kira-kira kalau saya pernah menjalani hukuman dengan SKCK melamar di suatu perusahaan, berpikir tidak kepala perusahaan? Pasti berpikir, jangan-jangan nanti itu di perusahaan saya. Nah, itulah yang perlu dipikirkan para Bapak Ibu guru dan para murid-murid. Jangan ikutkan demikian. Cukup di rumah. Manakala nanti melihat atau temannya ikut di atau diomong, nggak usah ikutkan daripada runyam. Siapa yang runyam? Satu yang bersangkutan, dua keluarganya, tiga teman-teman juga mau. Ada lagi yang mencoba-coba naskah atau narkoba. Ada enggak? SD saja ada, apalagi SMP. Perlu saya ingatkan juga pada murid-murid di sini, orang usah atau enggak usah yang tahu-tahu masalah narkoba tadi, apalagi yang mengambil koplo, apalagi yang minum, apalagi yang nyabu, tidak perlu. Kenapa? Itu akan membodohkan otak. Sekali lagi, syarat otak kita akan kena. Manakala kita sudah mabuk-mabuk kena rokok, terus yang kena pil koplo atau lagi sabu, nanti hancur semuanya, hancur masa depanmu, hancur keluargamu, hancur semuanya. Sudah tidak akan ada artinya hidup. Paling-paling akan menjadi musuh temanmu sendiri atau musuh
keluargamu atau musuh tetanggamu atau musuh negara pada umumnya. Kenapa? Karena yang bersangkutan biasanya nyepeleke manakala sekolah di ibu bapaknya, ibu dan sebagainya, gampang dan sebagainya. Ternyata kalau sudah demikian ya sudah adanya menjadi musuh kita bersama, termasuk musuh teman-temanmu sendiri. Kenapa saya sampaikan musuh temanmu sendiri? Salah satu banyak ada dari sini ada yang berbuat demikian nanti menginjak dewasa sampai dewasa, dia narkoba atau dan sebagainya, menjadi orang yang jahat. Ada yang masih di polisi, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi pahlawan dan sebagainya. Itu kan jadi musuh temannya sendiri. Rasanya tidak nyaman. Untuk melihat hal-hal yang kecil itu mulailah dari sekarang, sebelum kita ikut atau terjerumus hal-hal yang kecil tadi. Jadi sudah sampaikan. Nanti suatu saat saya minta Bapak Kepala Sekolah untuk membuat surat pada kami juga. Saya ingin operasi motor, terutama yang gelonggongan, itu salah satu bibit-bibit eksis mengeksiskan diri atau mulai berani. Kalau sudah nanti ada sebab, tapi akan operasi sifatnya akan kita motornya ada tertahan motornya, akan kami minta orang tuanya untuk mengambil, tapi harus minta cap dari kelurahan dilengkapi setelah 10 hari tertahan motor. Jadi janganlah para murid-murid yang ada di depan saya ini mencoba-coba naik motor ke sana kemari tanpa helm, apalagi motornya digelondoni atau gelonggongan. Itu salah satu faktor awal kecil sok-sokan, jadi akibatnya nanti fatal. Yang keempat, berkaitan yang masih di lingkungan sekolah. Sudah saya dapati dan sudah saya mendapatkan informasi, nanti akan kami tidak lanjuti, mungkin bukan dari sini, insya Allah bukan dari sini. Masalah perundungan. Nah, mungkin yang belum tahu apa itu perundungan. Nah, itu sifatnya tadi itu pengen eksis, sok berani. Salah satunya mungkin ada adik kelas satu adik baru masuk atau ada kakak-kakak wah itu baru kita kerjain atau kita kembali atau mungkin kita minta uang. Banyak SMP pun sudah demikian. Ada kita dikejari, ditarik dari kelasnya, dikejar di belakang sekolah, atau diminta uang. Kalau bisa dia dipukuli dan sebagainya, dihina dan sebagainya. Nah, itu perlu dilaporkan yang demikian pada wali kelasnya. Sekali lagi, perlu dilaporkan kepada wali kelasnya. Biasanya kecil, tapi nanti akan menjadi besar karena setiap hari berani rundung nanti meningkat. Setelah setingkat SLPA yang bersangkutan akan tambah berani lagi. Contoh mengatakan kata-kata kotor dengan bunyi melawan, ada tidak ada. Apakah kata-kata kotor tadi itu membuat ketersinggungan orang, ketersinggungan? Apakah itu bisa diproses? Bisa. Manakala yang bersangkutan tidak menerima, bisa dilaporkan di kepolisian. Perbuatan tidak menyenangkan, diproses tidak, proses bisa. Jadi kalau lebih baik tadi sudah kita bersama-sama ya toh mengucapkan dari siswa ada sopan santun dan sebagainya. Jangan sekali-kali kita sampai berkata kotor, menghina orang atau merundung orang. Karena yang dirundung tadi itu juga pasti ketakutan atau efek jelek nantinya.
karena takut dan sebagainya. Mudah-mudahan di sekolah MTSN ini tidak ada yang namanya perundungan. Manakala nanti ada Bapak Ibu guru tidak mempan istilahnya menasihati, kami persilakan Pak, kami diundang nanti dari Babin atau dari saya sendiri Pak Kapolsek untuk ikut timbro menangani. Manakala tidak bisa menangani, saya boleh. Jadi sekarang sudah zamannya transparan dan sudah zamannya berubah. Kalau para murid nantinya disiplin, semua patut diikuti dan baik, insya Allah para murid menjadi generasi penerus kami. Itu harapan kami. Jadi tadi ada beberapa hal sudah saya sampaikan kepada murid-murid semuanya, termasuk Bapak Ibu guru. Ada gejala-gejala yang saya sampaikan tadi, ada 4 poin. Tadi saya persilakan manakala belum bisa tertangani, kami siap membantu kapan saja untuk dilibatkan dalam penanganan tersebut. Lebih baik PCP Pak Polisi itu lebih baik. Ini dari berapa ratus, mungkin 400 lebih murid. Ya, kalau ada satu yang parah, lebih baik kita keluarkan satu daripada mengalami yang 400. Demikian saja, itu lebih mudah. Kita murid orang satu atau 2 orang, atau murid 1 atau murid 2, yang mengalami nggak karuan. Tapi nular temannya terus, mana yang merundung, mana yang ngajak, ini dan sebagainya. Kalau yang bersangkutan tidak bisa selesai, ya kita selesaikan. Lebih baik kita amputasi. Jadi itu diketahui para siswa sekalian, Bapak Polisi kesini menyampaikan hal yang biasanya bisa diremehkan, tapi manakala nanti para murid mencoba, ya kita akan tidak tegas. Tidak ada peraturan yang mengatur yang lainnya. Dan saya akan buktikan, karena kami dari Polres sudah membuktikan dari tingkat SLTA di Imogiri yang tidak saya sebutkan. Dan sekarang dalam proses sidang. Itu saja. Dan nanti kami akan mengusulkan untuk dikeluarkan dari SMA tersebut untuk mendapatkan program paket C ya, kalau tingkat SLTA. Yang untuk tingkat SMP sudah juga ada laporan, nanti dalam proses juga masih bisa dikendalikan atau tidak. Kalau tidak ya akan kami proses. Itu saja. Jadi polisi bukan mesin-mesini, tidak di sini. Ini memberitahu informasi bahwa hal yang kecil tadi itu bisa membuat malapetaka bagi kita semua, bagi keluarga kita termasuk orang lain. Nah, itu perlu diperhatikan. Tadi yang pertama adalah naik motor, banter-banteran, tidak pakai helm dan sebagainya. Kedua masalah kritis, ketiga masalah narkoba, keempat masalah perundungan. Jadi cukup itu yang saya sampaikan kepada murid sekalian. Sekali lagi, jangan pernah mencoba, lebih baik menghindar. Nanti manakala ada para murid yang melihat sendiri takut dan sebagainya, persilakan lapor pada Bu Guru, biar melapor kepada Pak Babin. Nanti Pak Babin akan memberi nomor telepon polisi, nomor aduan namanya. Kalau berani mau mengadukan nomor aduan, kita persilakan. Dan kami tidak lanjuti pada saat itu, tidak pakai itu. Nanti dari Pak Babin akan memberikan, nanti silakan Pak Guru sekalian disampaikan pada murid-muridnya. Tidak apa-apa, nomor aduan dari Polres itu bermanfaat sekali. Manakala kita takut, tidak berani, kita WA saja. Yang bersangkutan lapor akan kami rahasiakan, tidak akan kami bocorkan. Karena yang membaca hanya satu dengan saya teman Kapolres. Jadi ada jaminan pelapor tidak akan dikenakan apa-apa
akan terlindungi, tidak ada yang tahu. Nah itu saya kira dari Polsek cukup sekian, ada kurang lebihnya saya minta maaf sekali lagi. Saya titip Bapak Ibu sekalian pada murid-murid di sini, mudah-mudahan semuanya bisa lulus dengan nilai baik dan tidak ada yang tertinggal, serta tadi itu cita-cita para murid tersampaikan semuanya dengan catatan meninggalkan apa yang telah saya sampaikan tadi. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini yang indah ini, kami mengangkat tangan mempersembahkan puji kepadamu. Tiada kata yang patut kami tentukan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Karena hanya atas kuasa dan izin-Mu lah pada hari ini kami bisa berkumpul dalam rangka mengikuti upacara bendera. Untuk itu, ya Allah, berkahi dan ridhoi acara kami ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami. Mereka yang telah berkorban jiwa, raga, darah, dan air mata dalam upaya memerdekakan negara ini. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, usaha, dan bangsa. Limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu, curahkanlah ilmu dan hikmah-Mu kepada kami, agar kami mampu menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu amanah dalam menjalani kehidupan ini, lulus dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari-Mu, serta ikhlas dalam mengabdi kepada-Mu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami semua yang benar itu tampak benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya, dan tunjukkanlah yang salah tampak salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara.
akan meninggalkan lapangan upacara.